Dan kali ini kita akan buat fasilitas tambah data. Untuk tambah data ada dua proses, yaitu proses untuk menampilkan form tambahnya dan juga proses untuk menyimpan data dari form yang sudah ditampilkan tadi. Untuk menampilkan form, kita buat di controller function tambah, kemudian view-nya juga untuk membuat formnya, dan juga kita atur routingnya. Oke, kita akan buat function tambahnya. Function tambah kita tuliskan di dosen controller. Public function ini, kemudian return view dosen tambah. Hanya begitu saja, karena hanya untuk menampilkan form tambah. Kemudian kita buat view-nya. Kita buat view tambah .blade.php di dalam folder dosen. Saya klik kanan, saya tambahkan file namanya tambah.blade.php di dalam folder dosen. Oke, untuk membuat form tambah, buat saja. Saya tidak pakai tanda seru ya, jadi tidak pakai halaman HTML lengkap. Kita langsung begini aja, form. Nah, kita pakai yang form post ya. Actionnya kemana nanti saja. Kita akan buat dulu ini. Yang pertama input text ya, input text namanya adalah nib. Oke, namanya adalah nib, kita hapus. Kemudian kita juga bisa kasih placeholder, ini nanti untuk membantu memberi petunjuk apa yang perlu diisikan. Misalnya di sini isikan 10 digit. Nah. Kemudian alt shift panah bawah. Ini kita buat untuk mengisi nama. Ini untuk email. Misalnya petunjuknya adalah isikan nama lengkap. Dan di sini isikan email. Oke, itu untuk teksnya. Kemudian input submit. Ya, ini dipakai untuk membuat tombolnya. Tulisannya adalah ini formnya seperti ini saja ya. Kemudian sekarang kita lanjutkan untuk membuat rutenya. Untuk membuat rutenya kita buka web.php. Kita buat rutenya adalah dosen tambah. Bersama seperti ini, cuma di sini ada garis miring tambah. Kemudian yang dijalankan adalah dosen controller fungsi. Oke, sudah selesai. Kita coba untuk menjalankan di sini dosen garis miring tambah. Nah, ini ya. Jadi sudah ada petunjuknya. Kalau misalnya kita ingin ada tulisan NRP, nama, email gitu ya di depannya, maka kita bisa buat seperti ini. Gitu, nama seperti itu. Ini kalau misalnya ada spasi panjang nggak masalah ya. Dan email ya, saya refresh. Nah, seperti itu. Kita lihat spasi panjangnya tidak berpengaruh ya, jadi cukup hanya satu spasi yang dibaca oleh HTML. Itu masih ke kanan tadi.
Ya, masih ke kanan. Sekarang saya mau kasih ke bawah, saya tambahin BR aja, kita kasih break di situ ya, sehingga nanti dia tulisannya ke bawah. Oke, proses menampilkan data selesai. Sekarang kita buat proses untuk simpan data. Di controller kita buat satu function baru namanya simpan baru. Oke, kita ke controller lagi, kita buat di situ public function simpan baru. Ya. Di sini yang akan disimpan adalah data yang dikirim dari form, ya, data yang dikirim dari form. Maka di sini saya kasih request. Ini adalah objek data yang dikirim dari form request. Kemudian di sini saya kasih $ dan dosen lah, dosen gitu ya. Nanti di sini perintahnya adalah dosen, ya. Kita pakai objek dosen di situ. Terus di sini create, ya, create. Kemudian yang diisikan kita akan tuliskan di dalam array. Ya. Untuk nib itu diisi dari dosen nib. Ya, kemudian nama diisi dari dosen nama. Kemudian email isi dari dosen, ya, ada 3 seperti ini. Kemudian yang perlu diatur lagi adalah kita buatkan root di sini, ya. Sebelum ke root kita ke tambah titik blade. Kita kembali ke atas, di sini ada action, ya. Saya akan buat begini. Berawal, saya tulis root, rootnya namanya, ya, nama root, ya. Nanti kita akan buat nama di rootnya, simpan baru, ya. Rootnya adalah simpan baru. Oke, sudah. Kemudian di sini kita akan buat seperti ini juga, sama, cuma di depannya bukan get tapi post, ya. Kenapa? Karena tadi metode yang dipakai di sini adalah post. Oke, ininya sama, ininya fungsinya simpan baru misalnya, ya, itu nama function yang akan dijalankan. Tadi nama functionnya simpan baru, ya kan? Simpan baru. Sekarang kita akan buat nama, name-nya adalah kita sesuaikan dengan yang di sini, namanya adalah simpan baru juga. Kita kasih ketik. Oke, itu untuk tambah data. Sekarang kita uji coba, ya. Kita uji coba. Ini sebelum tadi dituliskan actionnya, dia masih seperti ini. Tapi setelah saya refresh, nah ini sekarang sudah ada dosen tambah. Oke, di sini spasinya panjang, tapi tampilannya tetap 1. Oke. Ini di view page source-nya saja, ya, yang panjang. Oke, lanjut, kita akan isi 111, namanya juga 1, emailnya juga 1. Sementara belum ada validasi untuk inputan ini.
Kita simpan. Nah, ini ada page expired. Nah, kalau ada pesan seperti ini, maka form kita ini perlu ditambahkan @csrf gitu. Kita ulangi. Saya refresh lagi. 111. Oke, saya tekan save, tekan simpan. Oh, di sini ada perintah pesan namanya mass assignment. Nah, ini kita belum buat. Itu perlu disetting di model dosen. Nah, mass assignment itu artinya kita perlu buat di sini protected $variable. Nah, apa yang boleh diisi? Saya ketik name, nama, dan email. Oke, sudah. Saya refresh. Datanya tadi masih ada. Oke, sudah. Ini sepertinya sudah sukses. Ya, kita lihat data satu-satu sudah masuk. Oke, tapi tadi tidak ada tampilan apa-apa. Nah, kita akan buat dia. Setelah menyimpan, kita arahkan dia ke redirect. Kemana? To-nya ke awal, ya. Ini kita kasih ke dosen. Redirect ke dosen. Kita akan ulangi lagi. 222 simpan. Nah, dia langsung ke dosen dan langsung kita bisa lihat datanya di sini. Oke, itu proses tambah data. Tambah data selesai. Kita akan lanjutkan ke proses koreksi di video berikutnya.